Nah, Hilton, Halo bro, apa kabar? kabar baik. Bentar ya, sebentar. Oh, boleh, boleh, Sebentar. boleh. Nah ini rumahnya Hilton ya di Brazil. Ya, bukan Ya, di ini Raja saya Ekek ada ini di ya. rumah sekarang. Oke, baik. Hilton, gimana kabar kamu di Brazil sana? Sebenarnya kabar di sini baik ya, tapi saya kurang tahu kalau kalian di Indonesia bisa baca cerita di Brazil. COVID-19 sangat parah di sini ya. Berapa hari kita lockdown di sini, sudah dari bulan Maret kemarin semua toko ditutup di sini, tidak bisa kerja, kita harus jaga kesehatan keluarga. Tapi dalam situasi susah ini, alhamdulillah saya sama keluarga semua udah baik. Kabar baik Hilton ya. Karena di COVID bukan hanya terjadi di Indonesia, di Brazil, di Argentina, di Inggris, di dunia gitu ya. COVID sekarang sudah menyerang. Tapi semoga COVID beres, kamu nanti main lagi ke Bandung ya, Hilton ya. Ya, karena sekarang di Brazil susah buat saya karena Hmm. waktu saya di Indonesia cukup lama ya, hampir 15 tahun. Jadi untuk adaptasi saya di Brazil lagi susah. Jadi saya pengen balik ke Indonesia secepat mungkin. Tapi saya sudah tahu di sana liga tidak bergulir, semua stop di sana. Tapi saya masih punya rencana balik ke Indonesia lagi karena saya masih jaga kondisi di sini. Saya pengen bermain bola 2 tahun lagi. Selama itu saya mau persiapan untuk bisa ambil lisensi pelatih juga. Tapi saya sama keluargaku kita sudah sepakat kita mau tinggal di Indonesia. Mudah-mudahan ada kesempatan saya bisa ke sana lagi. Baik. Karena kamu sangat dirindukan Hilton ya di Indonesia. Hilton, tapi kita ngobrol soal mungkin sebelum kita ngobrol soal apa kondisi sepak bola di Brazil dan Indonesia apa bedanya di tengah pandemi, kita pengen tahu juga Hilton. Kamu kan kita tahu dulu tahun 2005 kamu datang ke Sidoarjo Deltras. Tapi kita pengen tahu juga nih, awal mula kamu berpikir untuk mengawali karir di Indonesia tuh diajak siapa dan alasannya kenapa sih? Kenapa nggak negara-negara lain? Karena kan kamu sebelumnya juga berkarir di negara-negara lain, di Brazil, di beberapa negara juga. Nah, kenapa Indonesia yang kamu tuju waktu itu, Hilton? Ya, karena tahun 2004 ada saudara saya, Fábio Marcos. Dia main di Indonesia, di Persebaya. Jadi pas dia pulang dari sana, dia bilang suasana supporter sangat baik. Kenapa saya tidak coba ke sana? Dia mau bantu saya. Rencana awal saya, tahun 2005, saya mau ke sana, main cuma 1 tahun di sana saja. Tapi pas aku main di Indonesia, memang support di sana memang luar biasa. Jadi saya suka. Akhir saudara saya 2006 dia pulang dari Indonesia, tapi saya tetap berjalan karir saya di Indonesia karena suasana support di sana sangat baik buat saya buat bermain karena pasti semua pemain suka bermain kalau stadion ramai. Itu yang paling kita suka karena kalau kita main di kandang sendiri pasti supporter kita dukung. Kalau kita main di kandang lawan pasti supporter mau protes atau apa, tapi itu terbalik motivasi buat kita untuk cetak gol dan balas untuk mereka untuk cetak gol di lapangan. Jadi saya Hmm, suka karena atmosfer penonton sangat baik di sana. ya atmosfernya mungkin hampir sama kayak di Brazil atau lebih lebih atmosfernya lebih kerasa di Indonesia nih, Hilton. Di Indonesia lebih Di atmosfer Indonesia. karena di Brazil memang kalau kita bicara soal profesional, lapangan memang standar semua di sini, Hmm. tapi harga tiket di sini mahal untuk kamu mau nonton bola di sini. Dan kalau tim-tim kecil dia tidak punya support seperti Indonesia. Di Indonesia hampir semua tim punya supporter. Di Brasil cuma tim besar-besar kalau kamu bisa nonton di TV kayak Palmeiras, Flamengo, Santos, Corinthians, pasti stadion ramai karena mereka tim besar di Brasil. Tapi kalau kamu lihat Liga 2 di Brasil atau main antara dua tim kecil, nggak mungkin ada sampai 5.000 penonton di stadion. Baik. Artinya kalau di Indonesia kayak Sidoarjo, Surabaya, Bandung ya, Bandung supporternya pasti. luar biasa ya. Baik. Hilton, Ya, di Brasil harga hmm, tiket sangat mahal juga. Ada hmm, banyak batas di Brasil juga. Tidak bisa minum alkohol, tidak bisa merokok di dalam lapangan.
Jadi ada banyak batas. Harus kalau di bawah umur gak bisa nonton, harus ada ayah atau ibu bersama. Jadi agak susah di Brasil. Baik. Jadi seperti itu ya ternyata ya para followers PRFM, pembaca pikiran rakyat dan juga mungkin masyarakat. Sekarang ternyata kita bukan hanya ditonton oleh orang Bandung saja, tapi ini banyak komen juga Palembang karena kan sebelumnya Anda pernah bawa Sriwijaya FC juara ya, Heldan ya. Hilton, tapi Ya. ya, Hilton, tapi kalau kita bicara soal Anda nih, karir gitu kan, Anda tentunya saya sangat ingat Anda ketika Anda sebelum bersama Pak J. Hartono, bersama Haryono, bersama Claudio Proneto, bersama Jose Sebastian Vasquez, itu ketika momen tahun 2007 nampaknya momen yang luar biasa bagi Anda ya, ketika Anda bersama Deltras ya, Hilton ya. Ya, awal 2005 saya datang di Indonesia cuma untuk putaran kedua. Tapi prestasi saya cukup bagus. Saya perpanjang kontrak 2006. Yang terkenal itu Trio Brasil karena ada saya, saudara saya Fábio Marcos dan Leandro Braga. Tapi tahun 2007 memang tahun luar biasa buat saya dan Deltras. Karena pelatih Jaya Hartono, dia punya materi bermain cukup bagus. Seperti kamu cerita, Sebastian, Proneto, Arlanga, Ariono, dan yang lain bantu kita juga. Tapi kita kalau nggak salah Piala Indonesia kita ikut sampai semifinal atau perempat final itu kalau nggak salah. Tapi prestasi tim memang bagus karena cara bermain pelatih Jaya Hartono memang semua lawan kita suka. Karena kita bukan main kasar, bukan main agresif, tapi kita main dengan bola. Cara permainan bola, skill bermain pada bermain lokal atau luar negeri, semua seperti satu keluarga, semua punya kemauan, punya kekurangan juga, tapi kita harus semua pikir untuk tim. Jadi siapa yang cetak gol atau semua tim yang menang, semua tim kalah. Dan pelatih Jaya Hartono selalu bicara itu sama kita, kalau tim menang, kalian menang sendiri. Tapi kalau tim kalah, saya yang tanggung jawab. Itu buat bermain itu semua sangat baik karena pelatih dia percaya sama kita. Jadi kalau kita masuk lapangan, kita diri terbaik karena pelatih sangat baik sama kita juga. Ya, kedekatan antara pelatih dan pemain harus dekat agar tujuan kemenangan bisa tercipta dan itu yang terjadi pada tahun 2007. Dan 2008 nampaknya Anda bergabung dengan tim besar ya. Dengan supporter yang besar, dengan mungkin tekanan yang bobotoh tentunya menuntut Persib harus juara begitu. Nah itu cerita waktu Coach Jaya ngajak kamu, ngajak Haryono, ngajak Waluyo, sama ngajak Waluyo ya sebelum Cristiano Martinez di tahun berikutnya itu gimana Heltan ceritanya? Terus Anda apakah langsung oke, saya gabung ikut Persib atau gimana Heltan ceritanya? Ya, itu memang karena seperti kita cerita tadi 2007 memang prestasi saya cukup bagus dengan Deltras. Tapi Deltras adalah tim antara tim kecil, bukan tim nama besar. Tapi saya selalu hormati tim Deltras Sidoarjo karena tim yang buka peluang buat saya bermain di Indonesia. Pas aku tiba di Bandung, itu atmosfer beda. Saya tiba di bandara, dari bandara sampai hotel, banyak penonton, banyak supporter, bicara nama saya, begini, saya lihat apa. Jadi, awal aku kaget. Aku baru 2 tahun lebih di Indonesia, tapi kenapa semua suka saya sebegini? Akhir aku mulai latihan, penonton hampir dari lebih 3-4 ribu penonton pernah kita latihan di Bandung. Jadi supporter Persib Bandung, Bobotoh memang mereka gila untuk dukung bermain, dukung tim kesayangan mereka juga. Jadi itu terbalik buat motivasi saya. Saya lihat sendiri, saya cerita. Sekarang saya punya tim besar di Indonesia, tim punya nama besar, kemauan juara. Pasti dan dengan skill saya dan kerja keras, aku bisa bersinar di Indonesia sekarang. Mungkin kalau aku kerja baik di sini, mungkin seluruh Indonesia bisa tahu siapa Hilton Moreira nanti. Jadi 2008 juga, seperti aku cerita, karena kita punya pelatih Jaya Hartono juga, dia menurut saya selama aku main di Indonesia, dia memang pelatih terbaik saya punya di Indonesia karena dia percaya pemain percaya sama dia juga. Jadi aku pikir ini, menurut saya bukan dari yang lain. Kalau dalam sepak bola, aku pikir tidak ada pelatih hebat.
pelatih hebat apapun, kalau pemain tidak mau lakukan apa yang dia minta, gak ada artinya apa-apa. Jadi kita selalu sama Jarton, kita seperti ayah ke anak dia. Ada masukan, dia terima, dia berapa kali dia tanya, itu bagaimana kamu main di kiri atau di kanan, bagaimana kamu lebih bagus, kamu bisa bantu saya pertahanan. Kita jadi selalu ada diskusi. Jadi tahun 2008 juga kita hampir run up ya, karena kita sama poin sama Persiwa Wamena, tapi kita kalah selisih gol. Tapi kita nomor peringkat ketiga, tapi cukup bagus juga karena seluruh Indonesia bisa tahu cara permainan Persib. Jadi buat saya 2008 tahun terbaik saya di Bandung juga. Baik, tapi Heltan ada penyesalan nggak di Sriwijaya FC kamu bawa Sriwijaya juara, di Persib kamu belum bawa Persib juara nih Heltan? Iya, memang saya mau setiap tim yang saya membela, saya mau bawa juara. Waktu aku di Bandung, aku mau bawa tim juara, tapi gagal, akhir gagal, tidak sampai bawa juara. Pas aku pindah ke Sriwijaya, langsung kita bisa juara. Seperti juga aku cerita, karena kita punya pelatih bagus di Sriwijaya juga waktu itu. Mas Kas, dia seperti Jayartono juga, pelatih hebat menurut saya. Dia sangat dekat sama pemain. Dan tim itu Sriwijaya 2011-2012, kalau orang mau bilang seperti apa ya, tim yang paling kreatif, paling kualitas adalah tim itu juga. Karena kalau nggak salah, kita dari 18 pertandingan, kita menang 17, draw 1 pertandingan saja. Tim itu memang kita sangat kompak, banyak pemain cetak gol, hampir seluruh pemain, kecuali goalkeeper Ferry yang belum cetak gol. Yang lain semua pernah cetak gol 2011-2012. Akhir, setelah kita menang bawa juara Sriwijaya, saya masih pengen balik ke Bandung karena aku mau juara dengan Persib Bandung juga. Tapi akhir saya gagal lagi. Jadi pada Boboto, aku minta maaf karena tidak bisa bawa tim juara. Tapi kalian bisa lihat sendiri selama berapa tahun aku main di Persib Bandung, pasti aku pilih terbaik saya buat tim. Kamu selalu totalitas, Heltan. Totalitas ketika kamu berseragam tim manapun, ketika Persib, Sriwijaya, Deltras, lalu juga kamu juga Persipura juga gitu ya Heltan ya. Heltan, tapi kalau kita bicara soal sepak bola dan juga kita tahu juga dulu sebenarnya Anda salah satu sosok yang paling dibenci awalnya sih oleh Boboto karena di tahun 2000 berapa? 2005 ketika kamu main ke Stadion Siliwangi, kamu masih ingat ya? Kamu sering dihantam sama Usep Munandar, kamu sering dihantam sama Suwita Patah gitu. Dan juga beberapa kali juga kamu kan lawan ketika di Persib, kamu lawan Persema itu juga cedera ya sama Semi Pierre Patrick ya kalau nggak salah Semi Pierre Patrick. Dan juga di tahun 2018 ya kan kalau nggak salah ketika kamu memperkuat Persipura Jayapura, kamu hampir apa? Bisa dikatakan hampir cedera parah gitu. Nah, cara kamu untuk tidak trauma, lalu juga karena kan resiko seorang pemain bola kan pasti ada benturan-benturan. Itu gimana sih Elton? Karena nggak semua orang loh bisa recovery cepat. Ya, banyak pertanyaan tapi aku pelan-pelan. Pertandingan pertama saya di Indonesia waktu aku membela Sriwijaya lawan Persib. Saya sangat kaget karena aku baru tiba di Indonesia mungkin 2-3 minggu ada pertandingan lawan Persib. Memang aku punya skill. Bukan saya suka bercanda untuk lawan atau mau lawan saya. Tapi itu memang cara bermain saya. Saya punya skill tinggi, saya suka dribbling, suka 1 lawan 1. Tapi pas aku dribble pemain Persib, Suwita Patah, ada pemain Brasil juga, Antônio Cláudio, hancur, belakang, kasar. Aku sangat kaget. Sampai orang cerita sama saya, kamu kalau cara bermainan kamu seperti itu, risiko kamu patah kaki kamu sangat besar. Aku bilang, oke, saya bisa terima masukan dari kalian. Tapi kalau aku datang di sini untuk bermain seperti kalian yang meminta, oke, minta maaf aku mau pulang ke Brasil. Itu memang cara permainan saya. Saya tetap bersaing seperti itu. Gak mungkin aku beda. Jadi banyak orang pikir saya orang sombong, saya tidak respect lawan. Bukan, itu cara permainan saya. Saya punya skill. Seperti sekarang aku lihat di dunia, banyak orang tidak suka Neymar. Apa salah Neymar? Neymar suka dribbling. Itu memang skill Brasil. Karena dia dribble lawan, tidak bermain bagus. Jadi, itu yang pertama.
Yang kedua, saya waktu di Persipura, kita main lawan PSM Makassar. Ya, Saya SM. double sama goalkeeper. Waktu itu dia tangan dia kenal, langsung belakang ini. Akhirnya aku jatuh, lidah saya mulai apa? Dalam mulut Ada. saya. Ya, Gigit. yang keselamatan saya awal ada Abdurrahman, dia langsung tarik lidah saya sampai tim medis datang. Tapi pas tim medis datang, saya sudah sadar lagi. Jadi mereka mau bawa saya ke rumah sakit, aku bilang tidak, sebentar aja, kita lihat kondisi saya bagaimana, saya berdiri dulu. Jadi mereka tidak mau sama sekali saya tetap main. Kamu harus ke rumah sakit, aku bilang tidak. Totalitas saya untuk tim Persipura atau tim apa yang aku membela pasti maksimal. Kalau memang aku tidak bisa, kurang kalau salah waktu kurang 4 menit untuk habis babak satu. Aku bilang, aku tetap main 4 menit. Nanti di ruang ganti kita periksa lagi. Kalau memang ada masalah parah, baru aku ke rumah sakit. Tapi kalau tidak ada masalah, aku tetap bermain. Jadi untuk Tuhan yang pertama ya keselamatan saya terima kasih pada Abdurrahman yang cepat bantu saya juga dan tim medis Persipura, supporter bukan supporter Persipura aja mungkin yang suka saya semua orang nonton di TV juga. Jadi aku minta maaf kalau bikin mereka kaget, tapi memang itu risiko kita main bola bisa seperti itu. Tapi yang penting saya udah keselamatan, tidak ada masalah, saya tetap bisa main bola lagi. Dan yang suka saya, terima kasih. Yang suka cara bermainan saya. Yang tidak suka cara bermainan saya juga, terima kasih juga. Saya respect kalian. Tapi itu memang Juto Moreira. Mungkin kalau saya beda cara permainan saya, mungkin saya tidak kenal di Indonesia. Mungkin saya bersinar nama saya di Indonesia karena cara bermainan di lapangan, totalitas, skill tinggi, dan selalu respect lawan saya. Ya, itulah ciri khas dalam bersepak bola dan itu mungkin salah satu ini ya, apa bisa dikatakan ikonik dari Helton Moreira, Helton ya. Jadi itulah kamu dan juga sebenarnya gini Helton, saya jujur sebelum kita interview saya coba flashback lagi melihat berbagai aksi kamu gitu kan. Saya masih ingat gol kamu di menit-menit akhir ketika Deltras lawan PKT Bontang itu gol yang luar biasa ya kan. Umpan ini ya dari apa Vasquez ya, dari Jose Sebastian Vasquez. Terus juga kamu cetak gol juga ketika sebelum kamu cedera, ketika apa Persib lawan Persema juga itu luar biasa. Kamu belajarnya gimana ya Tan bisa salto, bisa balik Bandung ya kalau di sini ya istilahnya ya. Itu gimana ya Tan? Ya. Itu banyak orang cerita sama saya. Ya, aku ingat waktu kamu bicara lawan PKT menit akhir sebelum 10 menit kita masih 0-0. Menit Ada 94 kalau masalah. Langsung lempar. Ini aku pikir kamu harus pikir cepat, friend. Gak ada kita latihan seperti itu. Mungkin 2-3 hari seminggu kita coba latih kamu salto. Tidak ada latihan seperti itu. Tidak ada pelatih latihan seperti itu. Itu memang punya dari pemain sendiri. Dan kita harus ambil kesempatan. Jadi lawan PKT itu, aku ada lawan belakang saya. Bola dari depan, tapi gawang di belakang juga. Jadi aku pikir, salto, harus salto. Seperti gol balik Bandung juga, waktu lawan Persema. Aku sudah mulai, kasih attack cross, goalkeeper potong, tapi dia datang cepat sama saya. Pas aku lempar dia, kalau aku coba kontrol bola, ada 3-4 stopper lagi. Mungkin mereka bisa cepat ambil bola, potong bola. Jadi aku coba salto lagi, tapi gol memang indah buat saya kalau selama aku main di Persib. Semua tim aku membela, aku punya gol indah. Lawan Deltras, gol PKT, gol indah buat Deltras. Kalau pakai kaos Persib, lawan Persema, itu gol indah. Kalau saya pakai kaos Sriwijaya, lawan PSM Makassar, shoot dari jauh. Itu gol indah buat saya. Dan gol lawan Persipura, aku ada juga adalah lawan Tira Persikaba, aku gol Bandung di Persipura juga. Kalau masalah salto itu, aku pikir itu ambil keputusan. Pasti semua ada aku pernah lihat Ferdinand parabol, mereka sudah cetak gol itu juga salto. Tapi itu ambil keputusan. Kita bola datang, kamu harus pikir cepat. Berapa detik kita harus ambil keputusan. Kadang-kadang kita bisa cetak gol indah, kadang-kadang kita salah lucu juga.
Itu dia, jadi itulah. Tapi Hilton, ini Salah saut itu juga kita jatuh pasti sakit. masih sakit ya. Hilton, Anda Sakit kalau skillful. salah saut itu sakit. Hmm. Sakitan juga Hah? ini ya, kalau apalagi kalau leher ya. Sakit. Kalau jatuhnya leher tuh sakit ya. Apalagi kalau Hilton, lapangan keras, tambah hmm. sakit lagi. lagi-lagi. Kamu bilang lapang keras Siliwangi atau Stadion Benteng Tangerang, Hilton? Pasti. Kalau dari awalnya mungkin berapa tahun lalu lapangan Indonesia memang kurang bagus. Tapi Ya, mungkin dari 7 atau 8 tahun mereka ada rata-rata lapangan cukup bagus. Stadion Indonesia sekarang cukup bagus. Rumput juga bagus. ya. Hilton, saya coba baca interaksi dulu ya. Ini Kang Yogi Siap. Pratama lawan Persija juga pernah Bang Ito gol indah ya. Waktu itu gol tendangan bebas kalau nggak salah ya lawan Persija ya, pernah ya. Kipernya Andri Tani saat itu. Lalu juga ada dari Kang Edward, Mang Hilton mau jadi WNI enggak? Ya, nanti kita coba jawab ya Mang Hilton ya. Terus main ke Palembang Bang. Lalu Mang Hilton balik Bandung, ayo ke Bandung lagi. Sapa Wong Palembang Bang. Nah, sapa dulu mungkin Kito Pacak nih, Kito Pacak. Kita baca. Pempek. Kita makan pempek nanti lagi. Iya, Hilton tadi banyak bilang Hilton apa mau nggak jadi WNI, tapi kayaknya kamu sih kalau dari lama di Indonesia kan cukup lama juga ya. Kamu mau nggak jadi warga negara Indonesia? Ini Bang, saya mau. Hmm. Tapi saya tidak bisa jawab cara bagaimana kamu bisa. Karena semua dunia, mungkin aku balik ke kamu. Kamu orang lahir Indonesia. Walaupun kamu punya istri Indonesia, kamu lama 5 tahun kamu kerja di Brasil. Otomatis kamu bisa dapat paspor Brasil. Karena kamu punya kerja di Brasil. Cukup 5 tahun lebih, mereka kasih buat kamu. Kalau kita baca dari Indonesia semua, ada banyak kata sana. Kalau kamu main 5 tahun langsung, atau kamu 10 tahun kemudian, atau kamu punya istri, semua yang Indonesia perlu, saya punya. Saya hampir 12 tahun di Indonesia. 12 tahun punya kitas. Saya waktu Sriwijaya mau bantu saya 2018, 19. Semua surat apa yang Indonesia pilih, saya kumpul. Saya ambil surat dari Embasi Brasil, ada surat dari Sriwijaya, ada surat dari Gubernur Selatan, surat semua paspor aku, kitas, semua ada. Saya sudah masukkan. Tapi ada banyak orang salah mengerti apa yang kita mau WNI. Kalau menurut saya WNI yang urus klub, bukan timnas Indonesia. Yang urus klub. Karena saya punya rencana, saya mau buka bisnis di Bali, mau tinggal di Bali sama keluarga saya. Tapi sebagai orang asing, saya tidak bisa beli dalam nama saya. Jadi kalau aku tidak pakai nama saya, aku kan mau beli pakai nama orang lain. Karena nanti aku nggak tahu bagaimana. Jadi awal aku mau kitas di WNI, buat saya bisa buka atau beli rumah di Bali, buat saya pindah sama keluarga di sana, bawa orang tua saya ke Indonesia juga, karena kita suka tinggal di Indonesia. Saya mau buka bisnis di sana, punya rumah, tinggal di Indonesia. Tapi setelah surat saya semua masuk, saya ditunggu. Akhir ada bos Sriwijaya, bos Henry, dia bilang sama saya, mereka batal surat saya jadi WNI karena umur saya tinggi, saya tidak bisa membela timnas. Jadi bukan saya tidak mau membela timnas, itu pasti senang sekali kalau aku bisa pakai timnas Indonesia, ya. Tapi yang urus bukan untuk timnas saja. Aku mau urus WNI karena saya bisa tetap bermain di Indonesia karena punya kualitas bermain lokal nanti. Saya bisa buka bisnis di Indonesia, hampir banyak peluang buat saya. Tapi kalau mereka bilang batal karena saya punya berumur, saya tidak bisa. Saya tidak mengerti juga apa yang menurut Indonesia. Seperti Otávio Dutra, Fabiano, mereka beda setahun sama saya. Tapi mereka dapat. Berarti saya susah buat saya jelaskan kenapa saya bisa atau tidak. Sebenarnya surat semua komplit. Saya punya surat semua komplit. Sudah masukkan. Tapi akhir bilang, saya tidak bisa langsung juga karena yang urus Sriwijaya.
tapi bilang Mempor atau siapa batal apa? No, dia sudah tua, dia tidak bisa membela timnas, kita batal aja surat semua dia. Jadi kalau dari saya sendiri pasti saya mau jadi WNI karena saya bisa nanti juga tinggal di Indonesia, buka bisnis di Indonesia. Tapi kalau saya tidak bisa, nggak mungkin saya bisa buka bisnis di Indonesia. Itu dia ya. Jadi pengen tapi ya ada beberapa kendala dan juga mungkin prosesnya ya Hilton ya. Hilton ini ada followers ini Kang Hilton. Coba ngomong bahasa Sunda yang masih diingat apa nih? Mahadama. Terus? Saya ngomong Sunda, kamu jawab ya. Mau Saya coba? tidak bisa bahasa Sunda, bro. Saya lama di Bandung, tapi paling susah buat saya bahasa Sunda. Saya tidak bisa. Saya tahu aja Mahadama. Rumah damai. Itu aja Tapi susah. betul. Ada Hilton, yang teman saya dari Bandung FC, saya selalu panggil dia goreng patut. goreng patut. Goreng patut itu tuh jelek banget Hilton kalau bahasa Indonesia. Ya tahu dia udah jelas sama saya, tapi kalau saya ada di Bandung, saya suka main bola sama Bandung. Jadi saya selalu panggil dia goreng patut. Dia Goreng patut, ketawa. goreng patut. Ya. Hilton, Maaf ya bro, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda, saya tidak bahasa bisa. Sunda ya. Nah, ini makanan favorit di Bandung apa Hilton katanya? Makanan favorit di Di Bandung, Indonesia aja, dari Bandung. pisang goreng coklat. Colenak mungkin. Saya Apa? sebenarnya aku tidak ada makanan favorit saya karena selama di Bandung atau Indonesia saya selalu tinggal di rumah sendiri. Jadi saya masak, biasa saya masak tetap makanan Brazil. Dan kalau saya di luar rumah, biasa aku makanan di luar negeri juga seperti spaghetti, pizza, steak. Kalau saya jalan di mall di Bandung atau apa selalu. Tapi kalau kita bisa bilang seluruh Indonesia, makanan favorit saya adalah nasi goreng dengan gurami goreng. Gurame goreng. Ikan ya? Ya, saya Ikan gurame goreng. senang sekali gurami goreng. Oh, ya jadi Hilton ini kayaknya harus diajak makan lotek ya sama Haji Umuh Muhtar nih ya. Pak Haji sering mention nama kamu Hilton kalau on air di PRFM. Saya sering bicara sama Pak Jumu. 2 minggu lalu saya hubungi dia lewat WhatsApp, kita video call. Saya bicara sama dia, sama istri dia juga. Istri saya, anak saya, dia selalu tanya bagaimana kabar kita di sini. Saya masih kontak sama Pak Jumu, dia orang sangat baik sama saya. Selama aku di Bandung, Pak Jumu nomor 1 buat saya. Apa yang aku perlu di sana, dia selalu support saya. Baik. Jadi kita kangen mancing ya kalau ngomongin Haji Umuh ya. Lah di apa Sari apa nama jatah Tanjung Sari, Tanjung Sari. Taman Sari bagus di sana. Saya Ya, di suka di Tanjung sana. Sari, Istri ya. saya suka apa? Ada yang makanan favorit istri saya Tahu. dia tahu. Istri Ya. saya suka tahu. Baik. Hilton satu lagi mungkin dan juga nanti terakhir soal kondisi sepak bola Indonesia harapan kamu. Saya ingat waktu kamu datang ke Bandung, kamu bawa banyak sekali kacang Brazil. Apakah itu salah satu kunci sukses kamu main bagus tuh gara-gara kacang Brazil, Hilton? Memang kacang merah bu makanan biasa buat kita orang Brazil. Kita di sini makan nasi juga. Setiap hari makan siang dan makan malam ada nasi dan kacang merah. Tapi saya tidak terlalu suka nasi. Jadi di Brazil saya selalu makanan kacang merah. Jadi waktu aku di Indonesia saya selalu bawa itu kacang merah karena itu memang makanan favorit saya di sini di Brazil dan untuk jaga kesehatan saya cukup bagus tuh. Seperti orang Indonesia bicara, kalau tidak makan nasi tidak makan benar. Mungkin menurut saya tidak makan kacang merah, saya tidak makan benar. Saya bisa isi perut saja tapi tidak makan yang benar-benar. Jadi kacang merah itu memang sangat bagus buat saya. Di Indonesia jual sana juga, tapi beda kualitas dari Brazil. Karena di Indonesia biji itu lebih besar, di Brazil lebih kecil. Tapi kalau tidak ada di Brazil, sudah habis, kosong di Indonesia, aku beli di Indonesia, cara masak seperti Brazil, tetap makan kacang merah juga. Itu makanan favorit saya, kacang merah. Ya, Hilton kamu kuat, kamu bisa dikatakan kuat ya, otot, tulang besi lah banyak yang bilang seperti itu. Tapi kamu nggak makan besi ya, Hilton ya? Nggak pernah makan besi ya? Tidak. Itu bukan ya? Itu nggak baik Hilton. Bercanda Hilton. Hilton, mungkin
apa nih harapan kamu, karena kita kurang lebih 30 menit ya sebelum kamu istirahat juga nih. Indonesia sekarang kompetisi nggak jelas. Karena tentunya kita butuh kepastian Hilton ya, seorang pemain. Karena kalau misalkan tuh pemain nggak bermain bola, pendapatan mereka akan berkurang. Masyarakat pun sama, yang jual kaos, yang jual merchandise dan sebagainya pun tidak akan punya penghasilan. Dan juga kita nonton bola, contoh kita nonton Persib, imunitas kita bisa tinggi ya. Imunitas tubuh kita bisa tinggi. Tapi imunitas kita bisa turun kalau Persibnya kalah, gitu kan. Tapi apa nih Hilton, harapan kamu untuk sepak bola Indonesia, Hilton? Harapan saya untuk sepak bola Indonesia, kita harus lihat, kita tahu seluruh dunia ada masalah COVID, itu memang sangat parah. Hidup lebih penting dari sepak bola. Tapi kalau kita pikir seperti itu saja, dari mana orang sepak bola bisa cari makanan? Karena bukan pemain aja. Kalau kita bicara soal sepak bola, termasuk pelatih, pemain, staff semua, orang televisi, orang jualan, semua orang cari makanan dari sepak bola. Memang kita harus coba untuk jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Karena kita bisa baca seluruh dunia, seperti di Brasil. Dari bulan Juli tahun lalu, kompetisi sudah jalan di sini. Hari Sabtu adalah final Libertadores. Adalah tim saya Santos lawan Palmeiras. Semoga Santos bisa juara. Amin. Tapi itu final Libertadores bisa bermain di sini. Memang tanpa penonton, tapi secara finansial itu cukup bagus. Karena tanpa penonton, tapi ada TV. Jadi klub dia dapat uang dari TV juga. Jadi TV bisa bayar pemain, bisa jualan, semua. Masih tetap bisa jualan kaos, semua. Jadi harapan saya untuk Indonesia, memang kita jaga kesehatan masyarakat semua di Indonesia, tapi harus lihat bagaimana juga orang yang kerja bola, bagaimana dia bisa cari uang untuk keluarga dia. Mungkin 2-3 bulan, karena banyak orang bisa bicara, gaji pemain memang besar. Tidak semua pemain punya gaji sama. Mungkin ada pemain dia dapat gaji 5 juta, ada pemain dapat gaji 100 juta. Tapi itu beda kualitas, beda orang. Tidak semua orang dapat 100 juta per bulan. Jadi, kalau mungkin kita mau tutup, jaga kesehatan 3-4 bulan tanpa kompetisi, oke, pemain masih punya uang untuk itu. Tapi selama setahun tanpa pemain bola di Indonesia, susah buat pemain. Dari mana pemain mau cari uang untuk keluarga dia? Jadi harapan saya ke depan, secepat mungkin dalam cara protokol kesehatan, Liga Indonesia bisa bergulir lagi. Dan pemain, dan ofisial, dan supporter pertama harus mengerti situasi sekarang. Kalau kompetisi Indonesia bisa jalan, kita harus tahu tidak boleh ada penonton. Kalian bisa nonton di rumah, karena bisa siaran langsung di TV. Jangan kalian mau kumpul rame-rame lagi untuk nonton bola dekat estádio. Itu bikin susah lagi, harus stop lagi. Karena kasus COVID naik lagi. Jadi kita yang suka bola, kita harus bawa dengan hati kita. Bermain sepak bola, dia manusia juga. Dia punya keluarga di belakang dia. Dia harus support keluarga dari kerja dia. Kalau dia tidak punya kerja, bagaimana dia bisa bantu keluarga? Jadi harapan saya bisa doain di Brasil juga. Secepat mungkin di Indonesia bisa bergulir. Sekarang kita sudah punya vaksin. Memang itu proses cukup lama, bukan langsung semua bisa imunisasi. Tapi itu awal, sudah mulai. Kita berpikir positif, sudah mulai vaksin. Semoga tahun depan tidak ada orang bisa meninggal COVID lagi di dunia. Amin. Semoga semua sudah diimunisasi, karena seperti yang saya bilang, memang hidup adalah nomor 1. Kalau kamu gak punya hidup, kamu gak bisa apa-apa. Tapi kita harus cari bagaimana kita bisa bantu pemain dan yang kerja sepak bola cari uang juga. Itu harapan saya ke depan. Top, teman. Hilton, ikuti kata-kata saya, kita ngomong bahasa Sunda ya, untuk mengajak masyarakat pakai masker, oke? Oke. Entong. Coba. Oke. Entong. Untuk. Entong. Entong. Hilap. Apa?
hilap, Hilap, dianggo, Giangko, maskerna. Maskerna. Ya, coba Hilton sendiri. Ah, nggak bisa. Itu serius, itu buat saya dengar saja susah Iya, buat saya bahasa Sunda. betul sudah Karena susah lidah ya. kita beda. Aku dengar orang bahasa Sunda saya sangat kaget. Paling Hmm, susah. baik susah ya maksudnya. Susah sekali buat saya. Baik, Hilton, semoga kamu sehat Hilton ya. Semoga kamu sehat. Terima Nih. kasih. Kapan-kapan kita boleh Terima ngobrol kasih lagi ya. waktu juga. Ya, terima Kapan-kapan kita kasih boleh ngobrol waktu. lagi ya. Salam buat masyarakat Indonesia, termasuk semua tim yang saya membela, Sriwijaya, Persib Bandung, Persipura, Delta Sidoarjo. Semoga kita ke depan bisa ketemu lagi. Kalian masih bisa lihat saya di lapangan karena di sini aku tetap jaga kondisi saya. Selama aku bermain di Indonesia, kalian tahu totalitas saya. Fisik saya cukup bagus, bukan masalah umur. Jangan hitung kualitas bermain dari umur. Yang penting apa yang pemain bisa beri buat tim. Saya masih pengen balik ke Indonesia tahun ini kalau bergulir liga. Saya masih pengen ke lapangan jauh lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Hilton atau Ruhun. Kalau bahasa Brazilnya terima kasih apa tuh? Obrigado. Obrigado. Perfect. Obrigado, teman. Perfect. Obrigado. Dadah. Sampai Terima jumpa kasih, Hilton. Bro. Ya, Ya. Ruhun. Ya.